Langit Jakarta masih gelap ketika Letnan 2 Arga berdiri di halaman sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran Cakung. Tubuhnya tegap, rambutnya cepak, dan sorot matanya tajam. Tapi pagi itu, ia mengenakan kaos oblong lusuh, celana training, dan sandal jepit. Di depannya berdiri sebuah gerobak gorengan yang baru ia poles semalaman, lengkap dengan tabung gas kecil dan wajan besar. Disinilah misi dimulai. Target operasi bernama Grip, kelompok ormas yang menyalahgunakan wewenang untuk pemerasan. Pasar Citra Asih jadi titik panasnya. Suara Komandan Danang masih terngiang di telinganya. Kau akan jadi pedagang. Namamu Joko. Penjual gorengan. Arga bukan prajurit sembarangan. Ia pernah ikut misi lintas negara dan latihan di medan tempur ekstrim. Tapi kali ini, musuhnya bukan kelompok bersenjata, melainkan wajah-wajah biasa yang menyamar sebagai penjaga keamanan rakyat. Dan ia harus masuk ke dunia mereka tanpa senjata, tanpa rompi, hanya dengan minyak goreng dan senyum di wajah. Selama sebulan terakhir, Arga belajar dari seorang mantan intel yang kini berjualan gorengan di Bogor. Ia mengajari cara mengiris tempe tipis-tipis, bagaimana tahu isi dibentuk supaya tidak pecah saat digoreng, dan, yang paling penting, bagaimana mengenali orang yang berbahaya hanya dari cara mereka memandang. Tepat pukul 5 pagi, Arga mendorong gerobaknya ke pasar. Roda kayu itu berdecit kecil di atas aspal, dan aroma minyak baru mulai menguar dari wajan yang memanas. Ia menempati sudut pasar yang sebelumnya kosong, di dekat penjual ayam dan tukang sayur langganan ibu-ibu kompleks. Pedagang lain melihatnya dengan rasa ingin tahu. Seorang bapak berkumis yang menjual kopi sachet menghampirinya. "Baru ya, Mas?" tanyanya ramah. "Iya, Pak. Baru mulai. Jual gorengan, siapa tahu laku," jawab Arga, menyisipkan logat Jawa agar lebih meyakinkan. "Hati-hati aja di sini," bisik si bapak sambil melirik ke arah sekelompok pria bertato yang duduk merokok tak jauh dari sana. "Nggak semua yang kelihatan kayak warga sini itu beneran baik." Arga hanya mengangguk. Ia tahu, informasi seperti itu lebih berharga dari 1000 peluru. Saat matahari mulai naik, satu persatu orang berdatangan. Seorang ibu membeli 3 tempe dan 1 bakwan. Seorang pemuda tukang parkir minta gorengan, ngutang dulu. Arga mencatat semuanya dalam ingatannya. Setiap wajah, setiap kebiasaan, dan terutama siapa yang berkeliaran tanpa belanja tapi mengawasi semua gerakan. Hari pertamanya ditutup dengan hasil yang pas-pasan. Tapi untuk Arga, itu bukan soal. Ini bukan soal dagangan, ini medan tempur. Dan ia baru saja menjejakkan kaki di garis depan. Pagi kedua Arga di Pasar Citra Asih dimulai lebih awal. Ia bangun pukul 3 dini hari, menyiapkan adonan bakwan dan merendam tempe dengan bumbu racikannya. Meski terlihat sibuk seperti pedagang biasa, pikirannya tetap tajam. Segala gerakan di luar rumah kontrakannya ia perhatikan melalui celah tirai. Ketika ia tiba di pasar, kabut masih menggantung tipis di udara. Lampu-lampu toko yang belum buka menciptakan suasana yang suram namun tenang. Pasar belum hidup sepenuhnya, tapi denyutnya mulai terasa, dari suara roda troli, seruan tukang sayur, hingga deru motor yang membawa es batu. Gerobaknya ia dorong ke sudut yang sama seperti kemarin. Ia tahu, konsistensi adalah bagian dari strategi penyamaran. Orang-orang pasar mudah curiga terhadap perubahan kecil. Bahkan, pedagang nasi uduk yang biasa duduk di seberang gerobaknya sudah menyapanya dengan anggukan singkat. Seorang anak kecil tiba-tiba berlari ke arahnya. "Bang Joko, bakwan 1 ya," serunya. Arga tersenyum. Anak itu kemarin sempat minta gorengan tapi tidak punya uang. Arga memberinya 1. Hari ini dia kembali, dengan uang receh di tangan. "Terima kasih ya, Dek. Jangan lupa belajar," kata Arga sambil memberikan gorengan. Ini bukan basa-basi. Anak-anak seperti ini sering jadi pengamat diam-diam terbaik. Siapa tahu, suatu hari dia bisa memberikan informasi penting. Sekitar pukul 7, pasar mulai padat. Bau amis dari tukang ikan bercampur dengan aroma manis dari pedagang kue basah.
Arga mulai menghafal siapa berdagang apa dan di mana letaknya. Ia mencatat dalam pikirannya siapa yang datang pagi, siapa yang suka duduk tanpa belanja, dan siapa yang selalu bicara berbisik-bisik di pojokan. Di seberang, ada pria gondrong berjaket loreng yang duduk di atas motor. Tidak membeli apa-apa, hanya mengamati. Kadang tertawa kecil saat berbicara lewat ponsel. Ia datang kemarin juga. Arga menandainya. Tak lama kemudian, dua orang berseragam loreng, mirip ormas, berjalan santai melewati lapaknya. Salah satu dari mereka melempar senyum sinis. "Laris, Bang? Jangan lupa bayar lapak ya, biar aman," katanya sambil terus berjalan. Arga tidak bereaksi. Ia tahu mereka hanya menguji air. Menggertak tanpa menyebut angka, tanpa menyentuh. Tapi itu cukup baginya untuk mencium bau permainan. Perlahan, jaring mulai terlihat bentuknya. Di tengah keramaian, seorang wanita tua duduk di dekat gerobaknya. "Saya lihat kamu kemarin baru ya?" tanyanya sambil menggigit tahu isi. Arga mengangguk dan pura-pura canggung. Wanita itu, Bu Minah, ternyata salah satu pedagang lama yang dihormati di pasar itu. "Hati-hati, Mas. Kalau ada yang datang bawa-bawa nama ormas, jangan langsung kasih. Banyak yang cuma cari makan. Tapi kalau kamu keras, bisa diganggu," ucapnya lirih. Arga mencatat ucapan itu dalam hati. Bu Minah bukan orang sembarangan. Hari itu berlalu tanpa insiden besar. Tapi bagi Arga, setiap detik di pasar adalah potongan puzzle. Ia bukan hanya menjual gorengan. Ia sedang membangun peta kekuasaan, pengaruh, dan jaringan yang tersembunyi di balik wajah-wajah warga biasa. Saat ia mendorong pulang gerobaknya menjelang sore, Arga tahu satu hal. Medan ini lebih rumit dari yang terlihat. Tapi seperti biasa, ia tidak gentar. Karena di balik senyuman seorang penjual gorengan, tersembunyi mata elang yang sedang mengawasi musuh. Pagi itu, langit Jakarta terlihat kelabu. Awan menggantung rendah di atas atap pasar, seolah ikut menyimpan rahasia yang akan segera terkuak. Arga sudah tiba lebih awal, seperti biasa. Namun hari ini, perasaannya berbeda, lebih waspada, lebih tegang. Beberapa pedagang terlihat gelisah. Mereka tak seceria biasanya, beberapa bahkan tidak membuka lapak. Tukang ayam yang biasa bercanda soal harga kini diam dan cepat-cepat menata dagangannya. Arga menangkap gelagat itu. Ada sesuatu yang akan terjadi. Sekitar pukul 8 pagi, dua pria datang menyusuri lorong tengah pasar. Tubuh mereka besar, langkah mereka santai namun mengintimidasi. Salah satu mengenakan jaket hitam bertuliskan, "Grip," besar di punggung. Satunya memakai rompi loreng, kacamata hitam bertengger di atas kepala. Mereka tidak membawa senjata, tapi aura mereka cukup untuk membuat suasana pasar mendadak hening. Mereka menyapa beberapa pedagang dengan nada rendah. Namun tangan mereka tetap bergerak, memungut uang, mencatat angka, dan sekali-sekali menepuk-nepuk meja dagang. Akhirnya, mereka sampai di depan gerobak Arga. Salah satu dari mereka mengamati gerobaknya dari ujung ke ujung, lalu menyeringai. "Baru buka ya, Bang?" tanya pria berbadan lebih besar, dengan suara berat. "Iya, Bang. Baru 3 hari," jawab Arga dengan nada rendah dan senyum sopan. Tangan kirinya tetap memegang penjepit gorengan, sementara mata dan telinganya tajam merekam segala gerak. "Kalau jualan di sini, Bang Joko ya?" lanjutnya sambil melirik papan nama kecil di gerobak. "Ada iuran mingguan. Bukan pajak, tapi buat keamanan. Biar tenang jualannya." Arga tidak menjawab langsung. Ia menatap mata pria itu sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Saya ngerti, Bang. Bisa dibayar sore? Baru mulai, masih ngatur modal." "Boleh. Kami datang lagi. Jangan sampai lupa ya. Namanya bantu jaga ketertiban juga." Pria itu menepuk gerobak, lalu berjalan pergi bersama temannya. Langkah mereka seperti tak meninggalkan jejak, tapi bayangannya mengendap kuat. Setelah mereka pergi, Bu Minah mendekat tanpa membeli apapun. "Itu mereka. Orang-orang Grip. Udah lama di sini.
Kadang baik, kadang nyenggol kalau merasa nggak dihormati. Arga hanya mengangguk. Dalam benaknya, wajah dua pria tadi sudah terarsip rapi. Ia tahu harus bergerak cepat, mengumpulkan informasi, mencatat pola, dan menunggu momen untuk masuk lebih dalam. Saat matahari mulai naik, pasar kembali ramai. Tapi ada ketegangan di udara yang tidak mudah hilang. Dan bagi Arga, hari itu menjadi hari pertama ia berhadapan langsung dengan bayangan yang selama ini hanya ia dengar lewat laporan. Malam itu, Arga tidak langsung pulang ke kontrakannya setelah pasar tutup. Ia memarkir gerobaknya lebih cepat dari biasanya, lalu berganti pakaian. Kaos polos dan jaket hitam menggantikan celemek dan topi lusuh yang biasa ia kenakan saat berjualan. Sepatu kanvas senyap di langkah, dan kamera kecil tersembunyi di dalam tas selempangnya. Ia tahu dua pria Grip yang menemuinya tadi pagi akan kembali menyisir pasar. Tapi malam memberi peluang berbeda. Pengamatan diam-diam, pelacakan gerakan, dan mungkin pengumpulan bukti. Arga berdiri di balik tembok toko bangunan kosong, tak jauh dari warung kopi tempat para pemuda ormas sering berkumpul. Lampu jalan redup, hanya cukup untuk melihat siluet. Dari kejauhan, ia melihat salah satu dari dua pria yang menemuinya pagi tadi sedang duduk santai sambil tertawa keras bersama tiga orang lainnya. Mereka berbicara dengan bebas, seolah merasa tak ada yang memperhatikan. Satu orang membuka map lusuh berisi coretan angka dan nama-nama. Arga memperbesar kamera saku kecilnya, mencoba menangkap isi halaman itu. Sekilas, ia mengenali nama dua pedagang sayur yang sempat mengeluh soal iuran keamanan. Salah satu pria, yang memakai jaket Grip, menyebutkan jumlah yang harus disetor minggu depan. Kalau yang baru itu, si Joko gorengan, kita tes dulu. Kalau lunak, tarik terus. Kalau keras, kirim anak-anak nempel, biar mikir dua kali. Arga menahan napas. Informasi itu penting. Bukan sekadar gertakan, tapi strategi tekanan. Ia tahu, ini bukan kelompok ormas biasa. Mereka terorganisir, punya pola, dan jelas-jelas memetakan korban mereka. Beberapa menit kemudian, mereka berpencar. Dua orang naik motor ke arah utara pasar. Arga mengikuti salah satunya dari kejauhan, berbekal pengalaman lapangan yang telah mengajarkannya cara membuntuti tanpa terdeteksi. Ia menjaga jarak, bersembunyi di antara bangunan kosong dan deretan gerobak parkir. Motor itu berhenti di sebuah bangunan semi permanen yang tampak seperti pos ronda, tapi lebih besar dan berisi sofa tua serta TV kecil. Di dindingnya tergantung poster ormas dan foto bersama pejabat lokal. Disinilah markas kecil Grip berada. Arga mengaktifkan mode malam pada kameranya, merekam dari balik pagar semak. Ia menangkap percakapan tentang pembagian uang, rencana, pengamanan, acara pasar minggu depan, serta nama-nama lain yang disebut sebagai target lunak. Setelah mengantongi cukup bukti visual dan audio, Arga mundur perlahan dan kembali ke kontrakannya menjelang tengah malam. Wajahnya lelah, tapi matanya tetap menyala tajam. Ia segera memindahkan semua data ke laptop aman, mengenkripsi file, lalu mengirimkannya ke server pusat satuan melalui jaringan aman. Misi ini mulai menampakkan bentuknya. Tapi Arga tahu, ini baru awal. Yang ia temui malam ini hanyalah permukaan dari jaringan gelap yang menjalar di balik kesederhanaan pasar. Dan ia siap menggali lebih dalam. Keesokan harinya, suasana pasar terasa lebih tegang dari biasanya. Arga bisa merasakannya begitu ia mendorong gerobaknya ke tempat biasa. Tatapan beberapa pedagang tampak khawatir, sebagian bahkan menghindari kontak mata dengannya. Angin pagi yang biasanya membawa aroma bawang goreng, kini seolah membawa bisikan-bisikan ketakutan. Buminah, yang biasanya duduk santai di bangku kayunya, hari ini tidak tampak. Gerobaknya tertutup, seperti belum dibuka sejak subuh. Arga langsung waspada. Semalam nama Buminah disebut dalam perbincangan di markas kecil Grip. Ia diduga mendukung pedagang yang tidak mau bayar iuran. Sekitar pukul 9, dua pria tak dikenal menghampiri gerobak Arga. Bukan orang yang sama dengan kemarin, tapi jelas dari kelompok yang sama.
Salah satu mengenakan topi hitam, yang satunya berjaket dengan lencana kecil grip di lengannya. "Bang Joko ya?" tanya si topi hitam, dengan nada datar. Arga mengangguk pelan. "Ada yang bisa saya bantu, Bang?" "Bantu? Bisa. Jangan bikin ribet. Minggu ini iuran dinaikkan, 500. Paling lambat sore ini, kalau enggak." Kalimatnya menggantung, tapi mata tajamnya cukup bicara. Arga tidak menjawab langsung. Ia menatap keduanya sejenak, lalu berpura-pura sibuk membalik gorengan di wajah. "Saya usahain, Bang," ujarnya singkat. Dalam hatinya, ia tahu tekanan mulai meningkat. Mereka ingin menggoyangnya. Setelah kedua pria itu pergi, seorang anak kecil mendekat. Anak yang sama yang sering beli gorengan. "Bang, itu om-om kemarin marahin Nenek Nina," katanya pelan. Nenek jatuh, terus gerobaknya ditendang. Arga mengepal tangan di balik celemeknya. Ia menahan amarah yang mendidih. Tindakan grip tidak lagi sekadar gertakan, mereka mulai melukai warga yang dianggap bermasalah. Ini lebih dari cukup untuk mempercepat langkah. Sore harinya, Arga mengunjungi rumah Buminah, dibantu oleh pedagang buah yang bersedia menunjukkan alamatnya. Wanita tua itu sedang berbaring dengan luka memar di pelipisnya. Ia menolak dibawa ke rumah sakit, takut dianggap melawan. "Mereka pikir saya tua, bisa diinjak. Tapi saya tahu kamu bukan penjual biasa. Nak, mata kamu itu, mata tentara," ucap Buminah lirih. Arga tidak menyangkal. Ia hanya menggenggam tangan Buminah dan berkata, "Saya akan pastikan ini berhenti. Tidak hanya untuk ibu, tapi untuk semua yang mereka tekan." Malam itu, Arga kembali menghubungi atasannya. Ia mengirimkan laporan terbaru, termasuk bukti kekerasan terhadap warga sipil. Komando mulai mempertimbangkan untuk mempercepat penindakan. Tapi Arga meminta waktu 2 hari lagi, untuk mengunci titik pusat kegiatan mereka. Tekanan itu nyata, namun bagi Arga, tekanan hanyalah bagian dari proses. Ia sudah terlalu sering hidup di bawah bayang-bayang kematian. Dan kali ini, ia tidak akan mundur selangkah pun. Pagi itu hujan turun tipis, menciptakan genangan kecil di jalanan pasar. Arga tetap membuka gerobaknya, meski beberapa pedagang memilih libur karena cuaca buruk. Langkah-langkah pelanggan terdengar jarang, dan suasana pasar lebih sunyi dari biasanya. Namun, bagi Arga, hari itu justru menjadi momen penting. Dia tahu grip sedang menguji batas, dan tindakan mereka terhadap Buminah adalah pesan keras. Siapapun yang tidak patuh akan disingkirkan. Tapi justru dari tekanan itulah kesempatan muncul. Sekitar pukul 10, Arga melihat pria gondrong berjaket loreng yang dulu sering mengamati pasar, kini berbicara dengan seseorang yang mencurigakan. Seorang lelaki muda dengan tas selempang dan raut wajah gelisah. Arga mengenali gerakan tubuh si pemuda. Gugup, tidak biasa berada di lingkungan ini. Dari balik gerobaknya, Arga merekam pertemuan singkat itu. Uang berpindah tangan, lalu pria gondrong menyodorkan sesuatu seperti kartu identitas atau mungkin selebaran. Tak lama, mereka berpisah. Arga mencatat waktu, arah, dan plat motor si pemuda. Tak berselang lama, salah satu pria grip mendatangi lapak Arga dengan ekspresi datar. "Bang Joko, nanti sore ikut kumpul di markas. Sekalian bayar, sekalian kenalan sama pengurus." Kalimat itu terdengar seperti undangan, tapi maknanya jelas. Ini perintah. Arga mengangguk pelan. "Baik, Bang. Saya datang." Setelah pria itu pergi, Arga bergerak cepat. Ia meninggalkan pasar lebih awal dan langsung menuju titik pertemuan rahasia yang telah disepakati sebelumnya dengan tim Kopassus dan Intel Kodam. Di sana, ia menyampaikan laporan, jaringan grip telah bergerak lebih agresif, dan kini melibatkan perekrutan pemuda baru. "Kita punya 2 opsi," kata Kapten Danang, pemimpin tim. 1. Kita serbu malam ini. 2. Kita tunggu pertemuan markas, biarkan kamu masuk lebih dalam. Arga menatap wajah-wajah rekan satuannya. "Saya siap masuk, tapi saya butuh jaminan. Kalau situasi kacau,
Saya harus bisa keluar cepat. Pastikan ada tim di perimeter. Persetujuan diberikan. Operasi berubah status menjadi siaga penuh. Intel, pasukan pengamanan, hingga petugas kepolisian sipil mulai digerakkan secara diam-diam untuk mengunci area sekitar pasar dan markas Grip. Sore harinya, Arga bersiap. Ia mengenakan jaket tipis, membawa sejumlah uang tunai palsu sebagai umpan, dan menyembunyikan alat perekam mikro di saku dalam. Ia berjalan menuju markas Grip dengan langkah tenang, seolah ia benar-benar hanya pedagang yang patuh pada aturan. Namun dalam dadanya, degup jantung mulai meninggi. Inilah titik balik. Sekali ia masuk ke dalam, tidak akan ada ruang untuk kesalahan. Entah ia keluar dengan data yang membongkar semuanya, atau tidak keluar sama sekali. Di bawah rintik hujan, langkah kaki Arga menuju ke sarang musuh. Dan kali ini, bukan sebagai penjual gorengan, tapi sebagai tombak yang siap menembus jantung korupsi yang selama ini menghantui pasar rakyat. Markas Grip terletak di ujung gang sempit, di antara ruko-ruko kosong yang dulunya pernah jadi toko onderdil. Plang kecil bertuliskan, "Pos Keamanan Warga," menggantung miring di pintu depan, menyamarkan aktivitas gelap di balik dindingnya. Saat Arga tiba, lampu di dalam sudah menyala. Suara musik dangdut samar terdengar, bercampur tawa kasar dari dalam. Arga mengatur napas sebelum mengetuk pintu. Seorang pria muda membukakan, memeriksa wajahnya cepat-cepat, lalu mempersilakan masuk. "Masuk, Bang." "Udah ditunggu," katanya singkat. Di dalam, ada 5 orang duduk mengelilingi meja bulat. Di atasnya berserakan rokok, kopi sachet, map lusuh, dan uang pecahan. Salah satu dari mereka adalah pria bertubuh besar yang pertama kali menagih lapak kepada Arga. Kini ia terlihat lebih formal, mengenakan kaos ormas dengan logo besar di dada. "Bang Joko, penjual gorengan." "Ya," sapanya. "Silakan duduk. Ini cuma ngobrol santai. Kita di sini saling bantu." Arga duduk tanpa bicara banyak. Ia tahu, satu kata salah bisa membuka kecurigaan. Ia meletakkan uang 500.000 dalam amplop, murni uang, umpan, yang telah disiapkan oleh satuan. Pria besar itu mengambilnya, menghitung cepat, lalu tersenyum lebar. "Biar aman, ya. Kita juga bantu kalau ada yang ganggu. Tapi ada tambahan mulai minggu depan, semua pedagang ikut iuran bulanan, 1.500. Khusus buat anggota baru kayak ente, ada opsi kerjasama. Maksudnya, ente bantu kami urus lapak-lapak kecil. Kasih laporan siapa yang mulai bandel." Itulah yang dicari Arga, bukti bahwa Grip tidak hanya memeras, tapi juga membentuk jaringan kontrol di dalam pasar lewat perekrutan pedagang sebagai informan paksa. "Siap, Bang. Kalau itu bisa bantu, saya ikut," jawab Arga, tetap tenang. Ia tahu rekamannya berjalan sempurna. Suara jelas, visual stabil, dan semua pernyataan sedang direkam langsung oleh mikrofon tersembunyi di balik jaketnya. Seorang pria kurus menyodorkan formulir kecil bertanda logo Grip, lengkap dengan kolom tanda tangan dan foto. "Isi ini, Bang. Formalitas aja. Nanti dapat kartu anggota juga. Biar kalau ada razia, aman." Arga mengambil formulir itu, membaca sekilas, lalu pura-pura mengisi sambil memotret dengan mata. Dalam waktu singkat, ia sudah mendapat cukup bukti pemerasan, intimidasi, dan perekrutan paksa. Semuanya terjadi dalam satu ruangan. Tiba-tiba, pintu belakang markas diketuk keras. Salah satu pria membuka dengan gerakan cepat. Seorang pemuda masuk terburu-buru, lalu berbisik ke telinga si pria besar. Wajah mereka berubah. "Masa ada polisi muter-muter pasar sore-sore begini?" gumamnya. "Bang Joko, ente belum bilang-bilang ke siapa-siapa soal kumpul ini, kan?" Arga menatap mereka. "Saya ini jual gorengan, Bang. Siapa juga yang mau saya ajak ngobrol soal beginian?" Ketegangan menyelimuti ruangan. Arga tahu, satu gerakan mencurigakan bisa membuat mereka curiga. Tapi ia juga tahu, timnya sedang bersiap di luar, menunggu kata sandi lewat pesan singkat.
Ia hanya perlu bertahan beberapa menit lagi, sampai pintu markas itu dijebol dari luar. Dan malam itu, medan permainan akan berubah. Suasana di dalam markas Grip semakin tegang. Beberapa pria mulai berdiri, memperhatikan Arga dengan curiga. Pembicaraan yang awalnya ringan tentang lapak pedagang, tiba-tiba berubah menjadi fokus pada pemuda yang masuk tadi, yang kini menatap Arga dengan mata waspada. Pria besar yang duduk di kursi kepala meja mengeluarkan ponsel dan mengetik sesuatu dengan cepat. Beberapa detik kemudian, ia menatap Arga tajam. "Lu bener-bener gak tahu apa-apa, kan?" tanyanya, suara mulai meninggi. "Jangan coba bohongi gue, Bang. Kita udah tahu, kok." Hati Arga berdegup kencang. Ia tahu saatnya telah tiba. Pintu markas itu seperti berisi sekat-sekat keheningan yang akan segera pecah. Ia berusaha tetap tenang, menahan diri untuk tidak memberikan reaksi yang mencurigakan. "Saya gak tahu apa-apa, Bang. Saya cuma pedagang," jawabnya sambil mengangkat bahu, mencoba menunjukkan wajah tak berdosa. Namun, suasana semakin mencekam. Pria besar itu berdiri dan berjalan mendekat. "Kita gak main-main, Bang. Banyak orang mulai ngomong tentang lu. Dan gue gak mau ada masalah. Ngerti?" Tepat saat itu, ponsel Arga bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. "Sekarang," bunyinya. Itu adalah tanda yang telah disepakati dengan tim Kopassus yang sudah bersiap di luar. Arga segera mengambil napas dalam-dalam dan menyembunyikan ponselnya di saku, mencoba untuk tidak menunjukkan kegugupan. Pintu belakang tiba-tiba terbuka, dan suara langkah kaki berat terdengar dari luar. Tanpa sempat berpikir panjang, Arga bergerak cepat. Ia berdiri dan berteriak, "Ada yang datang!" seraya mendorong meja ke arah pria besar yang semakin mendekat. Tindakan itu langsung membuat suasana semakin kacau. Semua orang di dalam markas Grip panik. Saat itu, suara tembakan peringatan terdengar dari luar markas, diikuti oleh bunyi pintu yang dihantam. Beberapa pria yang ada di dalam markas mulai berlari ke arah pintu depan dan belakang, panik mencoba melarikan diri. Namun, saat pintu depan terbuka, pasukan Kopassus langsung menerobos masuk dengan langkah sigap, senjata terhunus, dan wajah tegas. "Tutup jalan keluar. Jangan biarkan satupun lolos," teriak komandan tim. Arga merasa tubuhnya diserbu oleh rasa lega yang mendalam. Rekan-rekannya sudah masuk dan menguasai situasi dengan sempurna. Dalam hitungan detik, seluruh markas telah dikepung. Pria-pria Grip yang mencoba melawan atau lari, langsung ditangkap dan diborgol oleh pasukan dengan gerakan terkoordinasi. Sementara itu, Arga memeriksa ruangan itu dengan teliti. Semua bukti yang telah dikumpulkan selama ini, rekaman percakapan, foto, dokumen ilegal, tersebar di atas meja. Pasukan intel segera mulai mengamankan barang bukti, memindahkan semuanya ke dalam kantong plastik khusus. Salah satu pria yang duduk di meja langsung dibawa oleh anggota tim, sementara pria besar yang paling berbahaya masih berusaha melawan. Namun, dengan sigap, dua anggota tim Kopassus mengendalikannya dan membawanya keluar, ke mobil tahanan yang telah siap menunggu. Semua orang di sini adalah bagian dari jaringan pemerasan pasar yang lebih besar. Dan kita akan pastikan mereka semua dibereskan, kata komandan tim kepada Arga, sambil memberikan anggukan. "Kau telah melakukan pekerjaan luar biasa." Arga hanya mengangguk, meski matanya tak bisa menyembunyikan kepuasan. Misi ini berhasil. Ia bisa mengakhiri tekanan yang menimpa pedagang-pedagang kecil di pasar, menghentikan tangan kotor yang selama ini mengendalikan mereka. Namun, dalam hati Arga, ada pertanyaan yang masih mengganjal.